pemirsa Love Channel Medan, salam jumpa kembali bersama kami untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tentu sudah hadir bersama kita para lovers dan juga tamu istimewa kita. Baik, saat ini tamu istimewa kita ada dua, yaitu Ibu Nurma Hutasoid, di mana Ibu ini adalah seorang istri hamba Tuhan yang melayani di daerah Sumatera kawasan utara. Begitu juga tamu kita Ibu Leni Situmorang, seorang istri hamba Tuhan yang melayani di daerah Sumatera kawasan utara. Baik, langsung saja kita menyapa partisipan kita. Shalom Ibu Erita, apa kabar Ibu? Salam Ibu Tina, salam lover, salam pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, salam jumpa kembali. Minum jus sayur dan buah, ditambah biji-bijian. Sang penciptalah yang disembah, alam semesta ada karena Tuhan. Sahabatku, mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Shalom Ibu Nurma Hutasoid, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, Shalom lovers, dan Shalom semua pemirsa Love Channel Medan yang kekasih dalam Tuhan. Salam jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Shalom Ibu Leni Situmorang, apa kabarnya Ibu? Shalom, Shalom lovers dimanapun Anda berada. Senang kembali boleh bergabung dan berjumpa di Love Channel yang berbahagia ini. Mari belajar bersama-sama, kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Ibu Leni. Shalom Ibu Rina, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, Shalom lover, Shalom pemirsa Love Channel Medan, kabar baik. Tuhan itu dekat bagi yang percaya kepadanya. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Rina. Shalom pemirsa, bersama saya Tina Tampu Bolon. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Petik kangkung di kebun sayur, sayur hijau menyehatkan tubuh. Mari kita selalu bersyukur, karena itu sumber penyembuh. Saudaraku, mari kita hantarkan pelajaran ini ke hadapan Yang Maha Kuasa di dalam doa pembuka. Kami undang Ibu Erita memimpin kita dalam doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh berbahagia saat ini boleh bertemu dengan umat-umat Tuhan untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran diskusi Sekolah Sabat. Kami serahkan pelajaran ini, firman Tuhan ini ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Biarlah kami yang menyampaikan, yang mengulas firman Tuhan ini, Engkau berkati sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi satu pelajaran yang indah bagi kami umat-umat Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, Engkaulah yang berbicara. Biarlah kiranya pelajaran ini boleh membawa kami untuk tetap setia menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Allah, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pemirsa yaitu ketujuh, menyembah Sang Pencipta. Partisipan akan menyampaikannya. Kita serahkan pelajaran Sabtu dan Minggu kepada Ibu Leni Situmorang. Kami persilakan. Terima kasih Bu Tina untuk kesempatan ini. Hai lovers, menyembah Sang Pencipta. Apakah lovers percaya bahwa kita ada bukan secara kebetulan? Apakah kita mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan kita? Hari pertama Tuhan menciptakan segala sesuatu
dan sungguh amat baik. Hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu adalah proses penciptaan yang telah dilakukan Allah secara sempurna. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat 11. Kita ada oleh karena Tuhan. Itulah sebabnya merupakan kewajiban kita untuk menyembah Dia. Sebagai ungkapan terima kasih kita untuk penciptaan yang ajaib itu, untuk keberadaan kita. Oleh karena Allah lah kita ada. Oleh karena Sang Pencipta lah kita ada. Ia telah menciptakan segala sesuatunya amat baik, termasuk kita. Allah layak menerima penyembahan kita. Karena itu, mari kita lakukan. Mari kita sembah Dia dalam kehidupan dan dalam setiap nafas kita. Kita bukan ada oleh karena peristiwa genetik yang semata. Kita lebih dari sekedar anggota spesies hewan yang mahir. Kita adalah makhluk manusia dengan nilai yang luar biasa. Sebab Allah menciptakan kita. Setiap dari kita adalah unik dalam pemandangannya. Marilah lovers, pada pelajaran yang ketujuh ini. Kami menghimbau, saya menghimbau, kita menghimbau. Biarlah setiap lovers dan saudara pemirsa dimanapun berada, melalui pelajaran ini, marilah kita menyembah Sang Pencipta itu. Tuhan yang Esa, yang telah menjadikan kita sungguh amat baik. Oleh karena Dialah kita ada. Patutlah kita menyembah Sang Khalik yang Maha Kuasa itu. Setelah kita belajar di hari Sabat mengenai penyembahan kepada Pencipta, kita tiba di hari Minggu dengan judul teman dalam kesengsaraan. Teman pada waktu kesukaan itu banyak. Ketika kita senang, banyak harta, masih sehat, masih punya kedudukan, masih punya kuasa. Wah, teman banyak. Bahkan yang tidak kita kenal pun ingin berteman dengan kita. Tetapi uniknya pelajaran kita di hari Minggu ada teman yang akan hadir dalam kesengsaraan kita. Luar biasa. Teman waktu tertawa itu 1000 orang terlalu sedikit. Tetapi adakah teman yang bersama kita ketika kita sengsara? Ketika kita miskin? Ketika kita tidak punya apa-apa? Mari kita belajar siapakah yang ada ketika kita dalam kesulitan. Setelah Yesus naik ke sorga, ada seorang yang dalam sengsara di Pulau Patmos. Dia adalah Yohanes. Dia dilemparkan di satu tempat pengasingan yang tidak ada orang. Dia tidak bertemu dengan keluarganya. Dia tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Dia terpisah. Bahkan waktu zamannya Yohanes tidak ada handphone yang bisa berkomunikasi dengan siapapun. Tetapi bisa kita bayangkan jika kita tidak punya handphone atau tidak ada sinyal, tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang, maka mungkin itulah yang dialami oleh Yohanes. Tetapi ketika dia di dalam sengsara itu, pelajaran kita mengatakan bahwa ada malaikat yang datang menemani dia. Ada malaikat yang menghibur dia. Malaikat itu membawa satu pekabaran, satu berita sukacita kepada Yohanes yang menyegarkan hatinya di dalam kesendiriannya, di dalam kesengsaraannya. Apa itu? Pelajaran kita hari Minggu mengatakan ada satu kabar yang dibawa oleh malaikat itu kepadanya, yaitu kabar untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah Pencipta, untuk menyembah Allah. Maka bila mana kita menyembah Sang Pencipta, kita akan dimampukan untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Kita akan dimampukan menghadapi masa-masa kesulitan kita. Kita akan dimampukan untuk berjalan di dalam keterpurukan kita.
dengan menyembah Allah Khalik kita pencipta, maka di dalam kesengsaraan itu, ketika teman-teman kita tidak ada bersama dengan kita, ada satu Tuhan, ada satu Allah yang akan menemani kita di dalam kesengsaraan kita. Lovers, hanya satu pekabaran pada malam hari ini di pelajaran hari Sabtu dan hari Minggu. Tuhan Allah kita yang menciptakan itu akan memampukan kita berjalan menghadapi setiap kesulitan. Akan memampukan kita untuk berjalan dalam setiap kesengsaraan kita. Akan memampukan kita untuk berjalan dalam setiap kesendirian kita. Allah kita, pencipta itu, yang maha kuasa itu, akan hadir ketika teman-teman meninggalkan kita. Inilah alasan mengapa kita menyembah Dia. Dia Allah yang penuh kuasa itu, yang penuh dengan kemuliaan itu, layaklah untuk disembah. Silakan Ibu Tina. Terima kasih Ibu Leni untuk penjelasan yang baik. Pemirsa yang diberkati, tentu bagian kita adalah percaya bahwa Allah menciptakan kita, Allah juga memelihara kita. Pemirsa yang diberkati, kita lanjut pelajaran untuk hari Senin yang akan disampaikan Ibu Erita. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina, terima kasih Ibu Leni yang luar biasa, yang begitu baik untuk menyampaikan ulasannya. Dan hari Senin ini kita diingatkan kembali menyembah pencipta. Apa ya bedanya menyembah sang pencipta dengan menyembah pencipta? Saya pikir tidak ada bedanya, hanya penekanannya saja, ya. Tadi disampaikan bahwa pencipta itu telah memberikan kepada kita sebuah karya terbesar, termulia, terpuji. Dengan kata lain bahwa keberadaan kita oleh karena Sang Pencipta telah menciptakannya dan segala isinya. Pemirsa, mari kita buka Alkitab kita pada Wahyu 14 ayat 7. Dan izinkan saya harus membacanya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pemirsa, ini adalah 3 pekabaran malaikat tentang semua yang ada di alam semesta ini. Ini sebuah seruan yang nyaring, sebuah panggilan yang begitu sangat dan sangat penting sekarang ini. Saya membayangkan sekiranya, ya Ibu Tina, kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ini ada sebuah cerita fenomenal, ya, bahwa di beberapa penjuru dunia, bahkan sampai ke Indonesia ini dan di berbagai daerah, ya, cuman belum sampai di kota Medan ini. Waktu itu terdengar dari langit seperti suara sangkakala, ya, trompet. Orang terheran-heran, ya. Ini cerita fenomena yang ada di dunia ini, ya Ibu Tina, ya. Tapi artinya kita bayangkan saja, bila mana sebuah sangkakala berbunyi dengan nyaring. Jadi maksudnya, kenapa begitu penting bahwa kita menyembah pencipta itu, ya? Karena kita tahu bahwa, ya, seperti yang tadi sudah kita dengarkan di ulasan di awal, ya, bagaimana iblis juga begitu dahsyat menyerang pikiran kita dengan teori evolusinya, ya, di sekitar penciptaan ini. Teori evolusi yang memang teori evolusi dikatakan menyerang inti dari semua hal yang alkitabiah, dan banyak umat mempercayai ini. Itulah masalahnya. Jadi sehingga membuat iman kita tentu saja akan menjadi goyah, ya. Oleh karena itu kita harus waspada, Ibu Tina, lovers dan pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia. Jadi menyembah pencipta, ini seruan terakhir Wahyu yang berakar pada buku pertama kitab suci, yaitu buku Kejadian.
Jadi kalau kita baca kembali buku Roma, ya, ini saya bacakan kembali. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, ini dia ya. Ini ayat yang mengalahkan teori evolusi itu. Jadi ayat ini merupakan sebuah kekuatan penciptaan yang mengungkapkan betapa Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa dan kekuatan yang tidak terbatas. Jadi pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun kita layak menyembah pencipta. Kita bersyukur karena oleh karyanya kita ada. Dia adalah Tuhan yang memulai dunia ini, yang selalu hadir di dunia ini, yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Itu yang boleh saya sampaikan, Ibu Tina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erita. Pemirsa yang diberkati, betapa penting dan betapa perlu dan betapa bersyukurnya kita menyembah Sang Pencipta, menyembah Pencipta yang telah menjadikan kita. Terima kasih Bu Erita. Kita lanjutkan pemirsa untuk pelajaran hari Selasa yang disampaikan Ibu Rina. Pada Ibu Rina kami persilakan. Terima kasih Bu Tina. Baik pemirsa Love Channel Medan, kita sampai pada pelajaran hari Selasa dengan judul Tuhan yang dekat. Allah yang menciptakan matahari, bulan dan bintang. Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Allah yang menurunkan mana dari surga. Allah yang meruntuhkan tembok Jeriko dan mengalahkan musuh-musuh Israel adalah Allah yang sama, yang tertarik kepada saya dan pemirsa Love Channel dimanapun berada. Demi kepentingan kita, Dia melepaskan kuasa penciptaannya untuk mengalahkan musuh dan berperang demi jiwa kita. Pemahaman dan penerimaan kita akan kitab suci ini menjadikan segalanya berbeda. Setiap orang dari kita menghadapi peperangan dan pencobaan setiap hari. Tetapi dalam Yesayas 57 ayat 15 berkata, Yesus bersama-sama dengan orang yang remuk hatinya. Ini adalah kabar baik. Allah yang sama juga berkata dalam Yohanes 17 ayat 23 kepada pengikutnya yang setia, Aku ada di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Inilah gambaran betapa Tuhan itu dekat pada kita. Bahkan Dia bekerja dalam hati kita. Jangan pernah takut. Percayalah kepadanya dan tetaplah setia. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Ibu Rina untuk pelajaran. Pemirsa sudah meningkat ya atas penjelasan Ibu Erita tadi kepada Ibu Rina. Jangan takut. Kita tetap dijaga oleh pencipta kita karena kita adalah ciptaan. Pemirsa yang berkati, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang akan dibawakan Ibu Nurma, yaitu pelajaran hari Rabu dan hari Kamis. Kami persilakan. Baik, selamat malam lovers, pemirsa yang kami kasihi. Pembahasan selanjutnya adalah Injil, penghakiman, dan penciptaan. Sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Ibu Rita dalam Wahyu 14 ayat 7 yang merupakan pekabaran malaikat pertama. Saya baca sekali lagi, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi Injil kekal saat penghakiman dan menyembah Sang Pencipta adalah sangat erat kaitannya. Pemirsa yang kami kasihi, pekabaran mengenai Allah sebagai pencipta
adalah sangat penting untuk menyajikan kebenaran, terutama ketika teori evolusi yang mengenakan pakaian kekristenan mengancam untuk menghancurkan seluruh fondasi iman orang Kristen. Pemirsa yang kami kasihi, kalau kita baca dalam Alkitab kita yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 13-17 dikatakan bahwa Ia adalah lebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam siapa? Ada di dalam Tuhan. Dan dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Jadi siapa pencipta kita itu? Pencipta kita itu adalah Tuhan, ya. Jadi dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Ada yang menciptakan. Kalau kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa ada beberapa astronot yang mengatakan, mereka pun mengakui bahwa dunia ini ada penciptanya, ya. Namun oleh karena teori evolusi, sebagaimana tadi yang saya katakan, mereka memakai pakaian kekristenan yang menggoyang kepercayaan orang Kristen, ya, yang menggoyang kepercayaan orang Kristen. Para pemirsa yang kami kasihi di dalam Tuhan, bahwa pencipta kita adalah siapa? Pencipta kita adalah Tuhan. Oleh karena adanya teori evolusi yang mengacaukan pikiran fondasi iman orang Kristen, di tengah serangan pemikiran evolusioner, Tuhan telah membangkitkan sebuah gereja, ya. Suatu umat yang namanya sendiri merupakan saksi menentang gagasan evolusi. Satu umat yang akan menawarkan kebenaran dasar Allah sebagai pencipta dan penebus kita. Siapa itu? Adalah Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang selalu mengumandangkan, ya, yang selalu mengumandangkan pekabaran 3 malaikat. Kiranya pelajaran kita pada hari Rabu ini mengingatkan bahwa hanya ada pencipta kita siapa? Yesus adalah pencipta satu-satunya. Dan selanjutnya adalah pelajaran kita di hari Kamis, Sang Pencipta di kayu salib. Pemirsa yang kami kasihi dalam Tuhan, betapapun kita bisa dan mengagumi serta menyembah Tuhan sebagai pencipta kita, ada yang lebih dari itu, yaitu bahwa pencipta kita juga adalah penebus kita. Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang sama sebagai penebus kita. Oknum yang sama juga yang mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oknum yang sama juga yang mengatakan bahwa Eli, Eli, lama sebatania, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pemirsa yang kami kasihi di dalam Tuhan, sebagaimana pekabaran malaikat pertama yang mengatakan dalam Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Tuhan, Sang Pencipta Allah kita, Yesus Kristus, Dia juga Allah yang menebus kita dari segala dosa pelanggaran kita, dan Dia juga yang memberikan hidup yang kekal bagi kita. Sebagaimana kita umat Kristen yang menerima Yesus sebagai juru selamat, marilah kita juga kumandangkan kepada semua orang bahwa dunia ini tidak akan lama lagi. Dunia ini akan berakhir dan Tuhan akan segera datang untuk menjemput kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Nur Mahuta Soid, pemirsa yang diberkati.
Tuhan tidak akan pernah gagal dalam pemeliharaan ciptaannya. Terima kasih atas penjelasan. Sampailah kita pemirsa yang diberkati Tuhan pada kesimpulan, ya, kesimpulan untuk pelajaran ketujuh kita, yaitu penyembahan, membahas aspek penting mendasar dari keberadaan. Ya, saya ulang pemirsa, penyembahan membahas aspek penting mendasar dari keberadaan manusia. Karena berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan sebagai makhluk ciptaan kepada Sang Pencipta. Ya, sepanjang perjanjian lama pemirsa, para nabi, ya, nabi itu adalah seseorang yang dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, ya, selalu menegur umat-umat Allah, bangsa Israel, karena menyembah Allah-Allah yang lain yang sepatutnya tidak disembah. Tidak menyembah Tuhan, pemirsa, berarti kehilangan alasan keberadaan manusia itu sendiri. Dan menuju kepunahan total. Karena kita terputus dari sumber kehidupan. Pemirsa yang diberkati, sungguh indah pelajaran kita. Mari kami mengajak kita semua untuk menyembah Allah yang benar, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang ciptakan manusia dari debu tanah menjadi manusia sesuai harapannya. Sampai di sini keberadaan kita, kebersamaan kita untuk pelajaran ini. Sebagaimana kami mendapatkan berkat, kami merasakan pemirsa juga mendapatkan berkat. Kita akhiri dengan doa. Kami mengundang Ibu Leni Situmorang untuk memimpin kita di dalam doa. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah kami, pencipta kami, langit dan bumi dan segala isinya. Ajarlah kami Tuhan untuk menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mendapat pengertian yang benar bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kemuliaan yang sempurna, yang telah memberi kehidupan kepada kami dan seluruh isi dunia ini. Kepadamulah kami datang menyembah, kepadamulah kami datang mengucapkan terima kasih, dan kepadamulah kami datang untuk mengucap syukur. Terimalah Tuhan doa, dan terimalah Tuhan permohonan kami, dan biarlah Engkau saja yang menjadi alasan kami untuk memuliakan dan memasyurkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau telah menciptakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mohon izin undur dari kebersamaan kita, pemirsa yang diberkati. Tentu kita merasa bahagia bila ke depan kita boleh jumpa lagi dalam pelajaran Sekolah Sabat berikutnya. Bagilah channel ini kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada siapa saja, agar kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom.